Sebelum kita mulai acara, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Adapun susunan acara pada destinasi acara ini menjadi berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. pemaparan materi, 4. tanya jawab, dan 5. penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Bupati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti pemaparan destinasi rencana tindak lanjut KKG PKG PJOK pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah dengan judul Senam Sehat Ceria, disusun oleh Bapak Ahmad Muhajir SPD, Guru Penjas Orkes SD Negeri 1 Robayan, Kecamatan Kalunyamatan, Kabupaten Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan kegiatan ini, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, agar kita mengetahui apa yang menjadi tindak lanjut daripada Bapak Muhajir yang sudah disusun dan sebentar lagi akan dipaparkan untuk kita semuanya, keluarga besar SD Negeri 1 2 Robayan ini. Mudah-mudahan dari rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK yang sudah didapatkan dari Jepara ini bisa benar-benar bermanfaat untuk pendidikan di SD kita. Marilah kita ikuti bersama-sama dengan sama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita ikuti dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi yang telah kita tunggu. Kepada Bapak Muhajir, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Robayan, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengampu peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru mapel PAI sekaligus guru mapel PJOK, saya sendiri Ahmad Muhajir. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan dari rencana tindak lanjut program dari PKG PJOK, yaitu pembelajaran berbasis proyek pada komunitas belajar sekolah, yakni Senam Sehat Ceria. Latar belakang
SD Negeri 1 Rubayan merupakan sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan dengan komunitas penduduk yang heterogen, dipimpin oleh 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 2 guru mapel yaitu PJOK dan PAI, dan juga 1 tenaga pendidik. Latar belakang program dengan kondisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakomodir keberagaman bakat minat peserta didik. 2. Meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, membiasakan aktivitas jasmani di lingkungan keluarga. Dan 4. Peningkatan prestasi dalam perlombaan yang diikuti oleh peserta didik. Tujuan program ini adalah kolaborasi antara guru PJOK dengan guru kelas 6 sebagai awal kegiatan, mencakup target semua peserta didik kelas 6 serta berkelanjutan. Bersama komunitas belajar sekolah atau KBS sebagai wadah peserta didik, mengembangkan bakat dan minat sesuai keinginan masing-masing. Sasaran utama adalah menciptakan gerakan kreasi senam sesuai minat peserta didik dengan tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran peserta didik, kemudian yang kedua menciptakan pengalaman kreasi gerak senam sesuai kemampuan, dan yang ketiga memenuhi kebutuhan gerak pada peserta didik. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian yang pertama, memenuhi kebutuhan gerak peserta didik melalui kegiatan senam. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa sehat sepanjang hayat bagi peserta didik. 3. Lini masa kegiatan selama 1 semester, yaitu tahun pelajaran pada kegiatan kokurikuler. Langkah-langkah yang pertama, kolaborasi guru PJOK dan guru kelas 6 dalam mapel gerakan kreasi senam dengan mapel IPAS kelas 6 sistem gerak. Langkah yang kedua, peserta didik membuat kelompok belajar sesuai dengan keinginan masing-masing dengan arahan dari guru PJOK dan guru kelas 6. Yang ketiga, peserta didik membuat sebuah karya kreasi senam sesuai dengan keinginan masing-masing berdasarkan kesepakatan kelompok. Dan langkah yang berikutnya, yang keempat, yaitu peserta didik menampilkan kreasi senam dalam kegiatan P5 atau kegiatan lomba kepramukaan. Hasil yang diharapkan, yang pertama, peserta didik dapat belajar bersama dalam KBS senam sehat ceria dengan kolaborasi antar guru atau teman sejawat. Hasil yang kedua, yaitu peserta didik dapat menghasilkan produk senam kreasi yang berguna untuk kegiatan perlombaan antar sekolah. Dan hasil berikutnya yang ketiga, yaitu peserta didik dapat meningkatkan aktivitas jasmani untuk menjaga kesehatan melalui senam kreasi di lingkungan keluarga. Selanjutnya ada program kemitraan. Yang pertama, kokurikuler atau P5. Yang kedua, pelaksanaan lomba pentas seni yang akan ditampilkan pada kegiatan pramuka tingkat kecamatan atau kuarang. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program senam yang akan ditampilkan pada gelar karya P5. 4. Pelaksanaan lomba ini akan dilaksanakan pada akhir semester 1 dan 2 pada saat masa jeda setelah
SAS atau sumatif akhir semester 1 dengan peserta kelas 5 dan 6. Selanjutnya, guru berkolaborasi dan berkoordinasi secara berkala dengan anggota KBS. Struktur program komunitas belajar sekolah pada senam Sehat Ceria, selaku kepala sekolah Bapak Sukardi SPD SD, kemudian ketua Ahmad Muhajir SPD, koordinator kegiatan Ibu Indahani Hayati SPD dan Ibu Istianah SPD, kemudian dokumentasi dan publikasi Ibu Nila Ulfia SPD, perlengkapan Ibu Naili Falah SPD, Humas Ibu Sehatul Fikriah SPD, dan keamanan Bapak Muhammad Asid SPD. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah dalam pelaksanaan program KBS Senam Sehat Ceria SD Negeri 1 Robayan. Dukungan aset yang dimiliki, yang pertama yaitu halaman sekolah yang luas, kemudian yang kedua peralatan audio yang memadai, kemudian tiga yang guru yang berkompeten dalam membimbing, kemudian 4 kebijakan kepala sekolah yang sejalan dengan program, dan yang kelima anggaran yang tersedia atau dana BOS P. Rencana evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran, yaitu wawancara guru dan beberapa peserta didik. Yang kedua, kinerja tim, yaitu refleksi secara lisan dengan guru dan murid. Yang ketiga, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu catatan observasi guru. Yang keempat, mengumpulkan umpan balik dari murid. Umpan balik dari murid yang ditulis di pos IT. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu catatan pada perlombaan murid atau peserta didik. Yang keenam, refleksi guru, yaitu wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kompetisi di P5. Kompetisi ini ya. Kemudian yang terakhir, pengembangan perbaikan perubahan, yaitu catatan rencana dari tindak lanjut guru. Selanjutnya ada kemungkinan tantangan. Yang pertama ada keberlanjutan program, yang kedua pengelolaan penampilan lomba di saat gelar karya P5 atau pramuka, dan yang ketiga kemungkinan tantangan yaitu pada anggaran atau biaya. Dari kemungkinan tantangan itu kemudian ada solusi yang bisa kita hadapi, yaitu yang pertama memaksimalkan waktu yang tersedia dengan berdisiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Yang kedua, berkoordinasi jauh hari dengan dewan guru atau teman sejawat dan kepala sekolah, serta berlatih secara maksimal. Solusi yang terakhir yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komite dan wali murid untuk penyediaan anggaran kegiatan. Demikian pemaparan dari kami dari rencana tindak lanjut yang telah kami buat.
sebagai umpan balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhajir atas pemaparan materi yang sangat informatif dan membuka wawasan untuk kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya mau tanya Pak, yang dilaporkan tadi mencakup kelas apa saja ya? Kelas? Iya, kelas berapa? Baik, terima kasih atas partisipasinya dari perwakilan guru. Tadi yang sudah saya paparkan, saya akan berkolaborasi pada khususnya kelas 6 sebagai kelas yang tinggi. Nanti kita bekali dengan gerakan yang semaksimal mungkin. Kemudian kita di yang kelas 6 sebagai contoh yang hafal gerakan yang paling depan. Kemudian keberlanjutan kelas 5, 4, 3, 2 dan kelas 1 nanti yang paling belakang, supaya dalam melakukan gerakan bisa efisien. Gitu, terima kasih. Demikian sesi tanya jawab yang sudah berlangsung. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, acara diseminasi pada hari ini selesai. Terima kasih kepada Bapak Bupati selaku Kepala Sekolah, Bapak Muhajir selaku narasumber, serta Bapak Ibu Guru selaku peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan penuh antusias. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Asid. Saya mengajar di SD 1 Robayan yang mengampu di kelas 6 sekolah dasar. Setelah saya mendengarkan sosialisasi tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK yang disusun oleh Bapak Ahmad Muhajir, sangatlah bermanfaat bagi peserta didik sehingga anak-anak lebih aktif bergerak dan berinovasi dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pak Hajir hebat, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ulfia dari guru kelas 3 SDN 1 Robayan. Setelah saya mengikuti sosialisasi rencana tindak lanjut PKG PJOK yang diselenggarakan oleh Bapak Muhajir, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, serta guru-guru lainnya juga merasakan manfaatnya. Tidak hanya itu, tentunya juga untuk siswa-siswi lebih bisa aktif bergerak dan juga melatih mental siswa-siswi untuk dapat memberikan contoh dalam pembelajaran PJOK. Pak Hajir, mantap!